Semangat pagi Indonesia! Hai, Jorici masih nemenin kamu nih di Ragam Indonesia. Nah, yang suka seafood, mana suaranya? Oke, nah kali ini ya kita mau ngebahas gonggong nih. Bukan itu ya. Bukan hewan peliharaan yang suka menggonggong, bukan. Tapi siput gonggong. Ini ada contekannya nih. Terdapat di perairan Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan juga wilayah Indonesia Timur. Wuhuu! Sangat beragam Indonesia! Gonggong. Jenis siput laut yang satu ini banyak dijumpai di perairan Indonesia, fams. Seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan wilayah Indonesia Timur. Gak heran ya fams, landmark kota Gurindam 12 melambangkan siput gonggong sebagai kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Gosok terus! Maksudnya, gosok sampai bersih siput gonggongnya ya, sebelum kita rebus sampai matang. Butuh waktu sekitar 30-45 menit untuk merebus gonggong ini. Gak cuma matang, proses perebusan juga bisa bikin bakteri jahat pada tubuh siput gonggong musnah. Karena hidup di dua tempat, seperti lumpur dan pasir, membuat siput gonggong ini ukurannya berbeda. Siput gonggong yang hidup di lumpur punya ukuran cangkang dan daging lebih besar dibandingkan siput gonggong yang hidup di pasir. Siput gonggong punya tekstur yang super kenyal dan daging yang kasar. Lanjut, bikin adonan kerupuknya. Produksi kerupuk gonggong ini dibuat dalam skala massal. So, gak boleh asal campur aja ya. Ngomong-ngomong nih, kerupuk nggak taunya udah tercatat dalam naskah Jawa kuno sebelum abad ke-10 Masehi. Saat itu, panganan renyah sudah dikonsumsi sebagai makanan pendamping masyarakat kuno. Kalian harus tahu nih, kerupuk yang paling tua dan sudah lama dikonsumsi adalah rambak, fams. Kemudian disusul dengan munculnya kerupuk aci karena banyaknya singkong di tanah Jawa pada abad ke-19. Kalau adonan kerupuk selesai dikukus, ternyata harus diangin-anginin dalam suhu ruang selama 1 malam. Tujuannya untuk menghilangkan kandungan air di dalamnya, fams. Gak sampai situ aja. Proses pengeringan juga dilakukan dengan cara menjemur adonan kerupuk di bawah terik matahari. Wah, di tanning ya. Oh iya, kerupuk yang dibuat ini bisa dibilang punya kualitas dan rasa renyah yang premium. Sebelum masuk ke proses penggorengan, kepingan kerupuk juga harus diuap di atas kompor untuk ngelemesin teksturnya. Agar waktu digoreng, ngembangnya jadi lebih mudah, fams. Kalau udah ketemu minyak panas, kepingan kerupuk yang tipis langsung jadi ngembang. Seperti perasaan aku kalau lihat senyum manis kamu. Fams, usaha kerupuk siput gonggong yang dirintis oleh Pak Acai di kota Tanjung Pinang ini sudah dimulai sejak tahun 1986. Kemudian, olahan kerupuk siput gonggong baru ngehits pada tahun 2010. Sebelumnya, gonggong di kota Tanjung Pinang atau di Kepulauan Riau masih sebatas sebagai bahan lauk sehari-hari aja. Melihat peluang emas usaha kerupuk gonggong, akhirnya camilan yang satu ini sekarang jadi salah satu ikon kuliner di Provinsi Kepulauan Riau. Mantul! Kalau tadi makanan pendampingnya, sekarang giliran menu makanan besarnya nih. Wah, asik! Enaknya, kita bikin siput gonggong saus mangga dan kepiting saus telur asin. Kebayang nggak tuh gurihnya kayak apa? Sebagai salah satu jenis seafood, siput gonggong ini nggak terlalu amis kalau direbus dan dibersihkan secara benar. Rasa asli dari siput gonggong ini lebih cenderung ke manis. Biar makin lazis, kita tambahin shoyu ke adonan siput gonggongnya. Sreng. Sambil digoreng sampai warnanya kuning keemasan. Kita lanjut ke pembuatan saus mangganya. Jangan lupain deh si sayur yang kaya serat ini. Gak perlu lama-lama menumis sayurannya. Begitu sayuran dan bumbunya sudah menyatu, angkat dan sajikan, fams. Ini loh rajanya olahan seafood yang gak pernah absen dari daftar menu, kepiting. Hewan crustacean yang satu ini memang kondang banget rasa dagingnya. Apalagi kalau kepitingnya pas lagi bertelur. Berasa kayak nemu harta karun. Kepiting dan saus telur asin bagai dua sahabat yang gak bisa lepas dalam hidangan seafood. Tren olahan salted egg dalam Chinese food sebenarnya sudah ada sejak telur asin mulai tenar di tahun 1950-an. Dalam 2 tahun terakhir, menu salted egg lagi hype banget di dunia kuliner Indonesia
karena dikemas secara modern. Hihi, kalau kepiting saus telur asin yang kita buat ini tetap dengan kearifan lokal. Tambahan aroma khas daun kari sebagai campurannya, dijamin saus salted egg ini bikin nagih. Sungguh kenikmatan yang hakiki, fams. Dua olahan seafood yang super lezat ini gak boleh sampai nyisa. Sikat terus sampai ludes. Kalau udah kenyang, kita lihat berbagai kerajinan dari hasil-hasil laut. Kerajinan ini dibuat dari limbah yang sudah tidak terpakai, fams, seperti cangkang seafood gonggong ini. Kerajinan dari gonggong ini dibuat di Pulau Belakang Padang, Batam. Para ibu-ibu di sini bekerja berkelompok menyulap cangkang seafood gonggong yang nggak dipakai menjadi kerajinan cantik. Berawal dari teronggoknya cangkang seafood gonggong, kemudian muncul ide untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Dalam pembuatannya, nggak boleh sembarangan. Cangkang yang sudah bersih dilubangi dengan hati-hati agar cangkangnya tidak rusak. Selanjutnya, masukkan tangkai ke lubang dan rekatkan dengan lem. Lanjut, proses pewarnaan. Sebetulnya bisa pakai cat jenis apapun, tapi ada baiknya pakai cat semprot agar hasil cat merata dan halus. Gunakan juga warna-warna terang dan cerah ya, fams. Lihat nih, ada juga kerajinan kerang yang dibuat jadi motor, fams. Motor ini cuma bisa dibuat oleh ahlinya dari potongan cangkang gonggong yang ditata mirip seperti motor aslinya. Fams, usaha kerajinan ini dimulai sejak tahun 2005 ini. Bisa memberi nilai tambahan bagi pembuatnya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari puluhan ribu rupiah. Selain itu, kerajinan ini juga bisa mengurangi limbah. Usaha-usaha seperti ini bisa mendapat apresiasi yang tinggi, fams. Salut deh! Nah, kalau tadi udah ngebahas gonggong, sekarang Joy mau ngajak jalan-jalan nih. Jalan-jalan kemana ya? Sama siapa? Sama pacar, gebetan, sama keluarga, sama tetangga? Boleh, bebas ya. Oke, yuk ikutin kita ya. Oke, let's go! Welcome back to the show, Ragam Indonesia. Kalian yang suka permainan ekstrim, cobain deh Speed Flip. Pastikan HP atau barang-barang berharga kalian ditaruh di tempat yang aman ya. Soalnya permainan ini bisa bikin tubuh kalian berputar 360 derajat. Bisa-bisa barang bawaan kalian terpental kemana-mana nih, fams. Awalnya emang pelan, lama-lama jadi semakin cepat. Durasi permainan ini nggak nyampe 1 menit kok. Habis memacu adrenalin, kita santai menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Ketinggian wahana ini sekitar 12 meter, fans. Dari atas, kita bisa melihat pemandangan alam yang indah. Nah, permainan ini namanya Crazy Car Coaster. Mirip-mirip sama jet coaster, bedanya satu mobil hanya ditumpangi 2 orang saja. Wahana yang satu ini nggak terlalu ekstrim, fams, tapi tetap bisa bikin deg-degan kalau mobil manuver dari atas ke bawah. Sekarang lanjut main Flying Fox. Gak kayak biasanya, Flying Fox ini terbilang spesial karena berada di atas kolam air laut. Panjang lintasannya sekitar 200 meter dengan tinggi 15 meter di atas permukaan laut. Kemiringannya juga tidak terlalu ekstrim, cuma 25 derajat aja. Wits, jangan cepat puas, fams. Kalian juga harus menikmati jalan-jalan naik unta. Bagaikan ratu yang dikawal prajurit kerajaan deh. Hahaha. Di sini tersedia 3 unta yang siap mengajak kalian untuk berkeliling pantai, fams. Untanya juga besar-besar dan jinak loh. Fams, unta adalah hewan yang biasa hidup di gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Itu sebabnya unta sering dijadikan sebagai alat transportasi bagi masyarakat di Timur Tengah. Hebatnya lagi, unta mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 8 hari.
100 liter air dan 50 kg makanan bisa ludes nih dalam sekali santap loh. Nah, makanan ini kemudian disimpan menjadi lemak di bagian punduknya. Semakin besar punduk unta, maka makin banyak juga cadangan makanan yang disimpan, fams. Kalau belum puas juga, kalian bisa main basah-basahan dengan kano, fams. Kalau kalian mau menikmati semua wahana ini, datang saja ke tempat wisata keluarga di Jalan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tempat wisata ini buka setiap hari, mulai dari jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Di area seluas 18 hektar ini, kita dapat menikmati puluhan wahana permainan, mulai dari permainan anak hingga dewasa. Asik deh! Masih di Ragam Indonesia, your favorite show. Ayo, semangat menarik perahunya. Kita bukan lagi evakuasi korban banjir kan, fams? Mentang-mentang lagi musim hujan, pikirannya udah banjir aja nih. Emang begini, fams. Untuk menuju ke resto terapung di tengah danau, pengunjung harus naik perahu kecil bertali, bisa disebut dengan getek. Tempat makan ini baru dibuka pada bulan Oktober tahun 2020 lalu, fams. Karena masih pandemi, prokes masih berlaku kok. Di sini ada 2 getek yang bisa digunakan. Masing-masing diberi nama Nakula dan Sadewa. Itu loh si gembar dalam toko pewayangan. Saat nyebrang, kita tetap harus hati-hati dan tetap ikuti peraturan yang ada. Gak mau dong kalau sampai tercebur di danau dengan kedalaman 2 meter ini. Gak deh. Bukan hanya kekayaan alamnya saja, transportasinya juga bervariasi. Siapa sangka getek alias rakit bambu ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan keberadaannya masih tetap lestari sampai sekarang. Masih juga digunakan untuk berpergian dalam waktu dekat, fams. Tapi getek yang di sini sih dipakai sebagai alat transportasi untuk sampai ke tempat makan yang berada di danau, fams. Lokasinya ada di Beran Kidul, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Tempat ini terbilang unik, bahkan pernah viral dan hits, fams. Resto yang berdiri di atas sebuah danau seluas 2.600 meter persegi ini dibuat terapung ala Kampung Rawa Ambarawa. Idenya luar biasa deh. Sebelum memanjakan perut, kita juga bisa cobain wahana yang ada di sekitar. Jangan lupa pakai life jacketnya. Ada wahana bebek-bebekan ini. Kalian bisa santai sambil menikmati keindahan alamnya loh. Kalian juga harus mengeluarkan sedikit tenaga biar bebeknya bisa sampai ke tengah danau, fams. Gak apa-apa lah, olahraga sebentar biar nanti makannya lebih lahap, ya nggak? Oke. Uniknya, ketinggian resto ini disesuaikan dengan ketinggian air di danau. Jadi kalau kuantitas air susut, maka ketinggian resto juga akan turun. Begitu pula sebaliknya, apabila volume air banyak, maka ketinggian resto akan bertambah. Oh iya, makanan yang disajikan di sini sebagian besar adalah resep Nusantara. Salah satunya bunga pepaya jambu woku, makanan khas masyarakat Manado. Biasanya bunga pepaya dimasak dengan kuah bumbu kuning dengan rempah yang melimpah. Makanya ada kunyitnya juga tuh. Fams, baik daun maupun bunga pepaya memiliki sensasi pahit karena mengandung senyawa alkaloid karpen. Untuk menghilangkan rasa pahit ini, bunga pepaya terlebih dahulu direbus hingga layu. Fams, woku adalah salah satu bumbu ala Manado dengan rasa yang cenderung segar dan pedas. Bumbu ini biasa diolah dengan ikan karena ampuh untuk mengurangi aroma amisnya. Karena dibuat dari berbagai bumbu, akhirnya woku dianggap berhasil untuk mengurangi sensasi pahit yang dihasilkan oleh bunga pepaya. Oh iya, fams, ternyata masakan ini disukai oleh almarhum Bondan Winarno. Dulunya, beliau suka banget sama makanan Padang. Tapi, sejak memasuki usia ke-55 tahun, ia memperhatikan kesehatan dan beralih ke masakan Manado. Penyebabnya, masakan Manado hampir tidak ada memakai santan. Selain itu, masakan Manado selalu dimasak dengan cepat dan segar. Maksudnya, kalau dimasak sekarang, harus langsung dikonsumsi. Wah, nikmat banget ya, fams, menikmati makanan di atas danau seperti ini.
Tempat makan ini memang gak hanya sekedar menyuguhkan menu makanan yang menggoyang lidah saja, tapi mata juga dimanjakan dengan pemandangan danau buatan yang cakep banget. Ditambah hembusan angin sepoi-sepoi dan suara air yang menderu, membuat selera makan jadi lebih lahap dan terasa begitu nikmat. Still hanging out with us dan juga masih di Ragam Indonesia. Oke fans, kalau mau menikmati menu yang unik, datang aja deh ke Situbondo, Jawa Timur. Menu yang satu ini penggabungan dari bubur nasi dan sayuran dengan siraman bumbu pecel rujak. Kebayang gak? Nikmatnya gimana ya? Tajin Palapa adalah kuliner legendaris warga di pesisir utara Situbondo, Jawa Timur. Meski sudah terbilang langka, penjualnya masih bisa dijumpai kok. Salah satunya warung biru daun ini. Tampilannya klasik dan menggoda. Bubur nasi putih diberi topping sayur kangkung dan kecambah. Lalu dilumuri bumbu pecel rujak istimewa. Bikin lapar fans. Kuliner ini menjadi santapan turun-temurun warga Situbondo, khususnya saat sarapan. Baluran bumbu pecel rujak melelehnya menutupi hampir semua bubur. Apalagi ada topping ote-ote atau bakwan potong yang makin nikmat. Ciri khas pada bumbunya adanya petis udang dan petis ikan yang membuat rasanya semakin gurih. Soal rasa, jangan diragukan lagi deh. Buburnya gurih dan lembut. Rasa pecel rujaknya juga cukup unik karena pakai kombinasi dua jenis petis. Bikin bangga deh dengan kekayaan alamnya yang berlimpah. Apalagi makin banyaknya kuliner Nusantara yang mendunia. Kita kampanyekan juga fans. Hashtag Indonesia untuk dunia. Hashtag Indonesia beragam. Hashtag Indonesia terbaik. Saksikan terus Ragam Indonesia karena Indonesia istimewa.